Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Dulu tidak terlalu usum ngaji kebangsaan, itu tidak usum. Tapi akhir-akhir ini usum ngaji kebangsaan, itu usum musim, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Hari ini tantangan paling besar itu adalah tantangan kebangsaan. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, tentang kebangsaan sebagai bentuk kemajuan peradaban manusia itu hari ini menjadi sangat penting. Kenapa? Hari ini semua kehidupan itu sudah mengalami posisi transnasional. Hari ini semua ini sudah mengalami fase transnasional. Yang sering kita bicarakan itu baru ideologi transnasional, yang di PKB, yang di MK, NU kan. Kita sedang membicarakan ideologi Islam transnasional. Mulai dari Ikhwanul Muslimin yang tadinya kecil di Mesir, tiba-tiba berubah menjadi organisasi yang hampir diidolakan seluruh anak muda Islam di seluruh dunia. Padahal di sananya sendiri sudah nggak laku. Kemudian Hizbut Tahrir sebagai sebuah ideologi kecil di Filistin yang tadinya adalah sel inti dalam bahasa kemiliteran itu, kelompok inti di dalam Ikhwanul Muslimin yang namanya Tanzimul Jihad, yang ketuanya adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Nggak cocok, akhirnya kemudian di Mesir bergerak ke Filistin, punya bendera la ilaha illallah yang nggak laku di sana, punya slogan khilafah ya nggak kunjung ada wujudnya, padahal ramalan tentang asteroid, ramalan tentang ini udah begitu masif tapi nggak jalan. Tapi sampai di Indonesia juga menjadi idola anak-anak muda Islam hibrid ini. Nah, yang sering kita bicarakan itu padahal hampir ini memang eranya era transnasional. Jadi yang mengalami pergeseran transnasional bukan cuma ideologi, makanan ya transnasional sekarang. Spaghettinya orang Itali juga menjadi idolanya anak muda Indonesia. BTS musik di Korea tiba-tiba menjadi hampir jadi kelangenan anak seluruh dunia. Bahkan joget paling nggak mutu, cuman gini-gini itu bisa menjadi joget transnasional. Padahal dia berawal dari kampung kecil di Jalan Gangnam, dikenal dengan nama Gangnam Style. Rambutnya orang Amerika dari suku kecil namanya suku Mohawk, punya rambut berdiri begini, celipir kayak burung, kayak jago gitu, celipir gitu. Itu tiba-tiba juga menjadi rambut transnasional yang akhirnya dipakai sama orang Jambi. Cuman karena curah hujan jadi nggak terlalu efektif, terus guling kan gitu. Jadi era transnasional itu hari ini hampir seluruhan, makanan juga era transnasional, informasi,
Bahkan pergerakan uang juga transnasional. Saya kemana-mana sudah tidak pernah bawa uang, cukup bawa satu ATM. Masuk di ATM Meksiko ya, keluar uang Meksiko, saya nggak perlu ganti password, nggak perlu ganti apa. Pergi ke Saudi yang keluar real, pergi ke Amerika keluar dolar. Nah ini jadi hampir seluruhnya ini transnasional. Cuman karena tiba-tiba kemarin kita di Indonesia merasakan betapa ideologi transnasional itu mengancam kebangsaan, akhirnya kemudian kita berbicara tentang kebangsaan. Yang itu sebenarnya juga sudah dibicarakan dulu. Cuman karena pembicaraannya waktu itu lebih bersifat politik, maka kemudian pembicaraannya juga nggak terlalu populer. Itu sudah dibahas oleh kiai-kiai tahun 99 sudah sangat populer perbincangan itu di kalangan para kiai bahwa akan ada gerakan kebangsaan yang memang dibutuhkan untuk menghadapi gelombang transnasional. Nah, cuman karena itu kemudian outputnya pendirian PKB, ya akhirnya kemudian itu sedikit nggak populer karena kemudian beberapa orang yang NU partainya nggak PKB, ada yang P3, ada yang Demokrat, ada yang Golkar, ada. Makanya kemudian ada Partai Kebangkitan itu dulu, bangsa itu ya karena salah satu perbincangannya itu dulu itu ya karena problem politik terus itu jadi nggak populer kan gitu. Nah ini transnasional, bangsa lain sudah gitu, bangsa lain sudah menyiapkan itu cukup lama. Amerika sudah sadar betul bahwa dia akan berada dalam kondisi di mana akan menjadi sebuah kekuatan transnasional. Makanya dia bertahan mati-matian mempertahankan identitas kebangsaannya. Bangsa Amerika itu kan bukan bangsa asli, gitu. Bangsa aslinya adalah Indian. Makanya Amerika membangun identitas kebangsaannya itu puluhan tahun. Dan kita bisa lihat dalam film Cowboy itu, bagaimana cerita tentang kebangsaannya orang Amerika itu benar bahwa orang barbar harus dibantai. Makanya kan film Cowboy itu kan musuh Indian, jadi ini mesti mati itu baik. Bahkan sampai ketika Amerika kemudian melakukan ekspansi, dia nggak lupa membangun citra kebangsaannya. Gagal di Vietnam ketika menghadapi Vietcong, itu pukulan telak yang memalukan bagi Amerika. Makanya Amerika kemudian berbicara tentang kekuatan Amerika. Dia bikin film Rambo 1-6. Jadi bangsa lain jangan macam-macam dengan bangsa Amerika. Kami sendiri bisa menghadapi orang Vietnam, sendirian dia menghadapi semua orang. Dan dia kemudian mengambil alih identitas kebangsaan. Dia ditekan oleh orang Cina dengan spiritualitas Cina, dia nggak bertahan. Makanya kemudian dia juga bikin konsep spiritual yang melampaui Cina. Lahirlah sebuah slogan besar dalam sebuah perfilman yang dikenal dengan American Shaolin, American Kung Fu. Terhadap Jepang juga sama, maka lahir American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai dari terakhir, orang samurai terakhir di Jepang itu orang Amerika dalam sebuah film The Last Samurai. Semua punya kesadaran kebangsaan. Jepang ketika menghadapi problem kebangsaan antara anak muda dan orang tua, kalau mungkin versinya orang Sumatera dulu kaum tua, kaum muda. Oh itu Jepang itu kan adalah era restorasi Meiji dan era Tokugawa. Itu bunuh-bunuhan antar generasi. Tapi kemudian generasi Meiji yang menang sehingga revolusi industri di Jepang berjalan. Tapi bagi anak-anak kecil yang usia 20-an itu nggak paham. Maka narasi kebangsaan mereka kuatkan dengan bikin sebuah film kecil dikenal dengan judul Samurai X. Simbolnya pipinya disilang gitu. Itu akhirnya menjelaskan bagi orang Jepang tentang konflik restorasi Meiji dan problem Tokugawa. Dengan tokohnya si Rory Kenshin, pedang terbalik. Nah, tiba-tiba Malaysia juga jebol.
karena ada dorongan transnasional agama jebol semenjak Darul Arkom. Kemudian orang Malaysia identifikasi keagamaannya keluar dari Islam Hadori, Islam khas Malaysia. Maka kemudian dia nggak ingin bangsanya tercerai berai, karena bagaimanapun juga Malaysia harus utuh. Malaysia harus utuh. Akan tetapi agar Malaysia itu utuh, gitu, maka narasi kebangsaannya dimulai dengan membangun cerita kebangsaan buat anak-anak kecilnya Malaysia, gitu, anak kecilnya Malaysia sebagai penerus Melayu Malaysia. Malaysia kemudian gencar membuat sebuah pembelajaran nasionalisme kebangsaan kepada anak-anak, dikenal dengan nama film Upin Ipin. Nah, si Upin dan si Ipin ini yang mewakili anak Malaysia. Dia tidak spaghetti, dia tidak McD, tapi ayam goreng. Ayam goreng. Dan si Upin dan si Ipin ini nggak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia itu ada ras-ras dominan. Satu ras yang dominan adalah India, Cina, sama Indonesia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil India namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil anak-anak Tionghoa namanya Mei Mei. Dan agar dia nggak lupa dengan anak Indonesia dikenalkan dengan tokoh Susanti.